Hai teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan istilah antara pendekatan, metode, teknik, dan prosedur dalam pembelajaran. Masih banyak di antara kita yang bingung membedakan antara 4 istilah berikut dalam pembelajaran, yaitu pendekatan, metode, teknik, dan prosedur. Atau dalam bahasa Inggris adalah approach, method, teknik, dan prosedur. Di sini saya mencoba menjelaskan perbedaan istilah-istilah tersebut dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Nah, sebenarnya, keempat istilah tersebut memiliki urutan dari yang paling umum atau general, sampai spesifik. Dari judul di atas, saya sudah mengurutkan dari istilah yang paling umum dulu, yaitu mulai dari pendekatan, sampai yang paling spesifik, yaitu prosedur. Urutan pertama adalah pendekatan, atau approach, memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan belum bisa diimplementasikan dalam proses belajar mengajar. Mengapa? Karena approach masih sebatas asumsi, teori, dan paradigma. Sebelum seorang pengajar mengimplementasikan metode pembelajaran, terlebih dahulu, ia harus mengetahui asumsi, teori, dan arah pembelajaran. Jika guru diasumsikan sebagai supir, dan murid sebagai penumpang, maka sudah jelas kemana siswa-siswanya akan dibawa. Tujuan inilah yang disebut dengan approach. Jadi approach ini masih terbatas pada teori dan asumsi saja. Atau dalam istilah politik, approach ini bisa diasumsikan sebagai ideologi, sedangkan metode adalah partai politik, jadi, ideologi dan parpol haruslah sinkron. Satu ideologi atau satu approach juga bisa diadopsi dan diimplementasi oleh banyak parpol atau banyak metode. Atau jika guru sebagai supir yang ingin membawa penumpangnya, yaitu murid ke suatu tempat, maka metode yang akan digunakan bisa banyak. Metode inilah yang disebut dengan cara. Jika ingin membawa murid dari Jakarta ke Bogor misalnya, metode yang bisa pakai adalah metode transportasi darat seperti kereta api, mobil, atau taksi. Jika ingin naik sepeda, boleh juga, tapi hasilnya akan kurang efektif, bisa-bisa pingsan semua sebelum sampai Jakarta. So, pakailah metode yang efektif dan menyenangkan untuk mencapai Bogor. Berbicara masalah asumsi dan teori dalam approach, banyak sekali teori pembelajaran atau learning theories yang bisa dijadikan guidance untuk proses pembelajaran. Secara umum, ada 3 teori dasar pembelajaran, yaitu teori behaviorism, cognitivism, dan constructivism. Nah, terlebih dahulu pengajar harus mengetahui teori atau asumsi apa yang akan dipakai dalam metode belajar mengajar nanti. So, penggunaan teori dalam approach harus selaras dengan penggunaan metode. Misalnya, seorang pengajar menggunakan teori behaviorism, di mana proses pembelajaran lebih berpusat pada guru atau teacher center, maka, metode yang cocok digunakan adalah metode yang menempatkan guru sebagai sentral pembelajaran, guru yang paling aktif dalam memberikan penjelasan kepada murid, seperti fokus pemberian ceramah. Nah, jika guru menggunakan approach ini, metode apa yang cocok digunakan? Jika dalam pengajaran bahasa Inggris, mungkin bisa menggunakan metode tradisional, seperti Grammar Translation Method, GTM. Kemudian jika pengajar menggunakan teori konstruktivism dalam approach-nya, mungkin bisa menggunakan metode communicative approach. Karena ideologi konstruktivism ini lebih mengarahkan pembelajaran student center, atau berpusat kepada siswa, atau siswa yang lebih aktif. Sebelumnya, kita sudah membahas istilah approach dan method, di mana approach masih terbatas pada asumsi, atau teori saja, sedangkan metode adalah cara eksekusinya. Tentu masih banyak sekali metode-metode pembelajaran lainnya yang bisa diterapkan. Selanjutnya turunan dari metode adalah teknik. Teknik adalah trik, bagaimana metode tersebut dijalankan dalam proses belajar mengajar. Metode itu tidak baku dan kaku, Anda bisa improvisasi dengan trik yang Anda gunakan asal tidak keluar jalur. Jadi, teknik implementasi satu metode tidak harus sama antara satu pengajar dengan pengajar lainnya. Terakhir adalah yang paling spesifik dari semuanya, prosedur, yang berarti step by step. Prosedur berarti implementasi harus dikerjakan secara berurutan. Contoh, aktivitas pertama di kelas adalah menguji siswa pelajaran sebelumnya dengan kuis. Kedua, mereview kembali pelajaran sebelumnya. Ketiga, berdiskusi. Keempat, bertanya, dan seterusnya sampai habis.